Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya mencoba untuk membawakan firman Tuhan mengenai Ayub pasal 33 dengan judul Allah berfirman kepada manusia dengan berbagai-bagai cara. Saya membacakan terlebih dahulu ayat-ayat tersebut. Mengapa engkau berbantah dengan dia, bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran, untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya. Dan demikian firman Tuhan dalam Ayub 33, di mana kitab ini menjelaskan bahwa Elihu adalah teman Ayub yang tadinya hanya berdiam diri daripada teman-teman yang sebelumnya telah membantah Ayub untuk mengejekkan kepada Allahnya. Tetapi Elihu berbicara dengan hati nurani yang bersih dan yang benar, sehingga Ayub dinasihati oleh Elihu dan menegur Ayub, dan ketiga temannya juga ditegur oleh Elihu. Ayub berusaha membela diri dengan menuduh Allah. Dia mengatakan dengan sengaja Allah memusuhi dia, memojokkan dia, dan memberikan upah berupa penderitaan dan kesesakan hidupnya. Ayub membela diri bahwa selalu dia juga mengikuti jalan-jalan Allah dengan segenap hatinya dan tidak berbuat dosa serius sehingga tidak pantas dihukum seberat itu. Mulai dari pasal 33:12 di sini dengan tegas Elihu menolak pembelaan diri Ayub dan teman-temannya. Allah punya banyak cara untuk berbicara kepada manusia, termasuk dengan keadaan yang sedang dialami oleh Ayub sekarang yang dialami oleh dia. Mulai dari pasal 14, Allah berfirman dengan 1 atau 2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya, yaitu dengan mimpi, dengan ucapan manusia, atau dengan penderitaan. Kita ketahui bahwa ada 3 jenis suara: suara Tuhan, suara iblis, dan suara hati. Jika suara Tuhan, maka dia berbicara dengan tujuan untuk kebaikan kita, memperbaiki sikap kita ke jalan yang benar. Tetapi jika suara iblis adalah suara yang menjebak kita untuk berbuat dosa kepada Allah atau menjauh kepada Allah. Dan yang ketiga adalah suara hati. Kalau suara hati adalah di mana suara hati nurani. Jika hati nurani kita bersih, maka yang keluar adalah kata-kata yang bersih, di mana Roh Kudus juga bisa memakai hati kita. Kesimpulannya, jika kita sering membaca Alkitab atau firman Tuhan, maka pikiran kita dan hati kita mengeluarkan pembenaran firman Tuhan, dan semakin dimurnikan hati kita melalui firman Tuhan. Tetapi suara hati kita ini perlu dipertimbangkan. Kalau hati kita itu semakin bersih dan semakin murni, maka kepekaan kita kepada suara Tuhan juga semakin tajam dan semakin berakurasi tinggi. Bahkan suara hati tersebut bisa dipakai oleh Roh Kudus untuk berbicara kuat kepada kita mengenai kehendak Allah, apa yang dikehendaki Allah kepada kita. Di sini juga Allah bisa berbicara melalui penderitaan. Jika kita dalam penderitaan atau pencobaan daripada yang Tuhan izinkan, kemungkinan kita ditegur karena tidak setia kepada Allah, atau teguran itu supaya kita bertobat, tidak menyombongkan diri, sehingga kita terhindar dari keterjerumusan kebinasaan. Tujuan penderitaan adalah supaya manusia sadar atas perbuatan dosa yang telah dilakukan dan mengajarkan manusia untuk tidak sombong, bahwa semua yang dilakukan diri sendiri
tidaklah benar, tetapi melainkan semata-mata hanya dari Allah saja kita bertindak dan berjalan sesuai kehendak Allah. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa menyombongkan diri selain daripada Allah. Ada dikatakan bahwa perbuatan baik manusia hanya seperti kain yang lap kotor di hadapan Allah. Hal ini tertulis dalam Yesaya 64 ayat 6. Bunyinya sebagai berikut. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian jadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Pada Ayub pasal 33 ayat 23, Elihu berbicara mengenai nubuatan. Hal ini ditunjukkan Allah bahwa Allah itu adalah kasih, di mana Allah telah melepaskan kita melalui Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, yang telah menebus kita dari segala dosa kita, dan kita diajar untuk mengucap syukur atas hal itu. Demikian firman Tuhan pasal 33 Ayub, di mana Tuhan dapat berbicara dengan berbagai cara, di mana kita seharusnya peka mendengarnya dan jangan menjadi orang yang bebal mengeraskan hati atas teguran Tuhan kepada diri kita masing-masing. Di akhir kata, saya mendoakan untuk kita semua supaya kita masing-masing dapat peka mendengar suara Tuhan, supaya kita semua tidak salah jalan dan mengikuti jalan yang benar yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Terima kasih.